Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Angel dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris kelas 3A dengan nomor induk 22231190058. Untuk memenuhi ujian akhir semester kurikulum dan pembelajaran, saya akan memaparkan salah satu materi yang saya pahami, yaitu perkembangan kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu karir yang artinya pelari dan kurer yang artinya tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start hingga ke garis finish. Dan dalam perkembangan kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan juga 2013. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Berikut adalah ciri-ciri dari perkembangan kurikulum. Pada tahun 1947 disebut dengan Rencana Pelajaran. Karena Indonesia yang baru 2 tahun merdeka, tentu saja sistem pendidikan Indonesia masih dipengaruhi oleh kolonial Belanda dan juga Jepang. Kehidupan masyarakat pada masa itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan. Maka kurikulum mengikuti pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka. Lalu pada 1952 disebut dengan Rencana Pelajaran Terurai. Ciri dari kurikulum ini, pembelajaran dipusatkan pada program Pancawadana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, kerigalan, dan juga jasmani. 1964, Rencana Pendidikan. Pemerintah memiliki keinginan agar rakyat memiliki pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawadana yang meliputi pengembangan daya, cipta rasa, karsa, karya, dan moral. Pada 1968, kurikulum 1968 adanya pembaruan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawadana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan juga kuat. Lalu pada 1975 dikenal dengan Satuan Pelajar, menekan tujuan agar pendidikan lebih efisien dan juga efektif, menggunakan kurikulum MBO, yaitu Management by Objective. 1984, kurikulum 1984 adalah kurikulum 1975 yang disempurnakan. Sistemnya CSBA, yaitu cara belajar siswa aktif. Konsep yang dipahami siswa didasarkan pada pengertian, setelah itu diberikan latihan setelah siswa mengerti. Lalu pada 1994, kurikulum 1994 adalah kurikulum 1984 yang disempurnakan. Memiliki sistem catur bulan, sistem ini menekankan pembelajaran yang cukup padat, berorientasi pada materi pembelajaran, bersifat populis dengan memperlakukan suatu kurikulum pada semua wilayah di Indonesia. Lalu 2004, kurikulum berbasis kompetensi KBK menekankan pada kecakapan kompetisi siswa secara individual dan juga klasikal. Penilaian yang menekankan pada proses dan hasil belajar dari upaya pencapaian suatu kompetisi. Lalu 2006 atau disebut dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Secara substansial, KTSP lebih mengimplementasikan regulasi yang ada, akan tetapi esensi dan arah pembelajaran masih bercirikan paket kompetensi. Lalu yang terakhir, 2013, yaitu kurikulum 2013 yang masih digunakan hingga sekarang, hanya saja direvisi. Konsep kurikulumnya mencoba mengaseimbangkan antara hard skill dan juga soft skill, di mana standar kompetensi lulusan, standar isi, standar progres, standar penilaian. Dalam proses pembelajaran memiliki ciri saintifik atau 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan juga mengkomunikasi. Sekian dari saya, semoga
Mohon maaf jika kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.